Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang memiliki arti tindakan merusak atau menghancurkan. Kata corruptio kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda menjadi korupsi. Dari bahasa inilah kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lebih dari itu, hukum di Indonesia menyatakan bahwa korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik itu perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kadang, satu tanda tangan bisa menggadaikan masa depan negeri. Menurut hukum di Indonesia, terdapat 7 jenis utama tindak di bidang korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. Pak Fulan misalnya seorang pegawai negeri sipil di salah satu kementerian. Menggunakan mobil dinasnya untuk keperluan pulang kampung atau menggunakan laptop kantor untuk kepentingan bisnis online. Hal tersebut merugikan negara karena barang negara digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 2. Suap-menyuap. Suap-menyuap bisa juga terjadi di antara sesama aparatur sipil negara. Contohnya, ada seorang bapak yang memberikan suap kepada pejabat lainnya demi mempercepat dan memperlancar kenaikan jabatannya. Miris sekali. 3. Penggelapan dalam jabatan. Pejabat dengan kewenangan yang dimilikinya memanipulasi kwitansi kosong. Gak ada belanja, ada kwitansinya. Gak ada perjalanan dinas, ada kwitansinya. 4. Pemerasan. Ada petugas memungut biaya administrasi untuk keperluan pengurusan dokumen supaya proses dokumennya berjalan lebih lancar. Padahal pungutan tersebut tidak ada dasar hukum atau ketentuannya. 5. Perbuatan curang. Pengurangan spesifikasi oleh pemborong atas pembangunan sebuah bangunan atau gedung di suatu kantor, atau pengurangan bahan bangunan untuk pembuatan jalan raya. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada seorang pegawai memiliki usaha keluarga. Catering makanan misalnya. Dia mengikut sertakan perusahaannya itu pada pengadaan jasa catering di kantornya. Hal seperti ini bukannya tidak boleh? 7. Gratifikasi. Pegawai yang memberikan bingkisan lebaran kepada atasannya atau kepada pejabat publik atau memberikan piket perjalanan atau hadiah lainnya dalam hubungannya dengan jabatan. Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Kemudian mengapa orang mau melakukan perbuatan yang jelas-jelas merusak? Apakah hanya coba-coba atau ada faktor lain yang melatar belakanginya? Jack Bologna menyampaikan 4 alasan orang melakukan korupsi yang dikenal dengan Gun Theory, Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure. 1. Greedy atau keserakahan. Terjadi karena kurangnya rasa syukur dan tidak pernah merasa puas atas apa yang telah diperoleh. Sudah punya motor ingin punya mobil, sudah punya rumah masih ingin nambah lagi tapi diperoleh dari hasil korupsi. 2. Opportunity atau kesempatan. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan kantor, jika tidak dilandasi dengan sikap integritas dapat membuat orang melakukan tindakan koruptif. Kurangnya pengawasan dan tidak bagusnya prosedur akan memberi kesempatan pegawai bertindak koruptif. 3. Need atau kebutuhan.
Pegawai yang merasa penghasilannya tidak cukup menutupi kebutuhan hidupnya bisa menjadi penyebab korupsi. Bahkan, dia tidak sadar untuk memenuhi gaya hidupnya mengakibatkan dia korupsi. 4. Eksposur atau pengungkapan. Hukuman pidana bagi para pelaku korupsi yang masih belum optimal akan membuat koruptor tidak merasa jera. Apalagi, kalau hukuman di kemudian hari bisa dimintakan keringanan. Apa korupsi berbahaya? Tentu saja. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Korupsi menimbulkan suatu kerugian masif. Dampaknya dirasakan baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik individu maupun kelompok. Korupsi mempengaruhi banyak bidang kehidupan. Korupsi jelas menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat investasi menurun, lalu sarana prasarana di suatu negara juga akan menurun kualitasnya. Tidak hanya itu, korupsi juga menimbulkan ketimpangan pendapatan, dan muaranya korupsi menciptakan kemiskinan. Sayangnya, ketika korupsi sudah menjadi kebiasaan, maka masyarakat tidak lagi menganggapnya bahaya, justru malah menjadikannya budaya. Korupsi juga berdampak pada budaya yang terbangun dalam masyarakat dan merusak budaya yang sudah dibangun oleh suatu institusi. Jangan sampai korupsi menjadi budaya di Indonesia. Begitu dekat dan lekatnya dampak korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari membuat kita terasa seperti selalu dalam bahaya.